Seorang ibu muda asal Bengkulu diduga terlibat penipuan dengan modus arisan miliaran rupiah. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan salah satu korban yang merupakan anggota polisi. Usai berkoordinasi dengan Polres Kepahiang Polda Bengkulu, tim Busernaga Polres Pangkal Pinang mendatangi kediaman Ayu Amelia yang diduga terlibat kasus penipuan bermodus arisan. Benar saja, ibu muda berusia 22 tahun yang melarikan diri dari tempat tinggalnya di Bengkulu kini menghuni sebuah rumah kontrakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tak bisa mengelak, ibu muda ini pasrah didatangi polisi. Pelaku mengakui perbuatannya menggelapkan uang arisan seorang anggota polisi senilai 37 juta rupiah dengan janji akan kembali sebesar 40 juta rupiah dalam waktu 10 hari. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pelaku tidak mengembalikan uang tersebut, bahkan melarikan diri ke Pangkal Pinang. Diduga, pelaku telah menipu korban lebih dari satu orang dengan nilai keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah. Hari ini telah berhasil menangkap DPO dari Polres Kepahiang, Polda Bengkulu, seorang wanita yang melakukan penipuan sebesar 1 miliar rupiah yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang, yang mana Polres Kepahiang melakukan koordinasi dengan kami karena pelaku melarikan diri ke wilayah Polres Pangkal Pinang. Pelaku dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk pemeriksaan awal dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kepahiang Polda Bengkulu untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menunggu kemungkinan adanya korban lain yang melapor. Tergiur dengan arisan online investasi, sejumlah orang tertipu wanita muda pengelola arisan asal Sragen. Total kerugian korban hingga mencapai 4 miliar rupiah. Sejumlah orang diduga menjadi korban penipuan arisan online investasi Alehoch melapor ke Polres Sragen. Mereka telah menyetor uang arisan jumlahnya bervariasi, mulai sekitar 3 juta hingga puluhan juta rupiah. Ada sekitar 50 orang yang menjadi peserta arisan, 20 orang diantaranya asal Sragen, sisanya berasal dari Semarang, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Sejumlah peserta mengenal pengelola arisan inisial DV. Korban tergiur dengan tawaran arisan investasi setelah mengetahui peserta lain dari berbagai kalangan. Arisan investasi itu berlangsung sejak tahun 2019. Setelah 2 hingga 3 minggu uang disetorkan, pelaku janji uang akan kembali. Awalnya arisan sesuai sistem, namun sebulan lalu uang peserta tak pernah diterima hingga total mencapai 4 miliar rupiah. Ternyata saya baru masuk itu bulan Juni, sampai sekarang itu ini nggak ada yang keluar sama sekali uang saya gitu. Kalau di total jumlah semuanya, maksudnya semua korban ya, kan kita ini misalnya ini berenam, besok ada lagi juga yang keluar, itu sekitar 4 miliar. Itu jumlah kerugian semua total gitu. Lah, apa itu namanya, kalau saya pribadi itu sekitar 160-an. Misalkan kita setor 10 juta, untuk jangka waktu 2 minggu itu bisa jadi 11 juta kayak gitu Pak. Iya. Itu hitungan kasarnya aja gitu. Jadi setiap per slotnya seperti itu. Jadi kan itu kan kita per tanggal gitu. Jadi tanggal sekarang tanggal 1, untuk tanggal 1 dapat segitu, tanggal 2 dan selalu periode seperti itu. Iya, admin. Korban arisan berharap pengelola bertanggung jawab mengembalikan uang mereka. Jika tidak ada itikat baik, maka pengelola bisa diproses hukum. Seorang wanita muda pelaku penggelapan uang modus arisan online akhirnya berhasil ditangkap tim Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi. Pelaku sempat, dan berikut informasinya. Setelah sempat buron, seorang wanita muda bernama Dewi Puja Sihotang akhirnya berhasil ditangkap tim Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi. Dewi menjadi tersangka atas penipuan investasi bodong dengan modus arisan online dengan kerugian sebesar 5,3 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bengkulu, langsung dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku yang sedang hamil muda harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kesehatannya menurun karena kelelahan saat menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti kartu ATM, ponsel, dan beberapa barang bukti lainnya milik pelaku.
uang yang disetorkan para peserta arisan itu tidak dibayarkan kepada pemenang. Untuk tersangka saat ini kami tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan waktu ditangkap di Bengkulu dalam keadaan hamil 2 bulan dan tadi kondisinya drop sehingga harus dibawa ke rumah sakit diperiksa dokter dan sesudah pemeriksaan dokter harus dirawat sehingga sekarang dalam perawatan. Sebelumnya, para korban arisan online mendatangi Polda Jambi dan menyerahkan barang bukti kerugian korban kepada polisi yang telah membuka layanan pengaduan penipuan arisan online amanah untuk real. Salah satu korban menyebut dirinya mengalami kerugian 230 juta rupiah karena dijanjikan untung 200 juta rupiah yang telah mengikuti arisan online sejak setahun lalu. 200 ya, itu beda-beda provinsi. Kalau keseluruhan sih 200 juta, modalnya 230 juta. Sudah berapa lama ikut arisan ini? Dari tahun 2020. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan terancam pasal 327 Junto pasal 378 KUHP dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur membongkar praktik investasi bodong yang dilakukan sebuah perusahaan di Ende. Tak tanggung-tanggung pemirsa, kerugian ditaksir mencapai 28 miliar rupiah dari 1.800 nasabah yang terjaring. Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur menangkap MB, pimpinan PT Asia Dinasti Sejahtera atas kasus investasi bodong yang dilakukannya sejak tahun 2012 lalu. 18 Mei 2021. Perusahaan yang menjalankan bisnis investasi tanpa izin resmi ini berhasil menjaring 1.800 nasabah. Polisi menyita uang nasabah yang dihimpun perusahaan investasi bodong ini sebanyak 28 miliar, serta harta tidak bergerak milik perusahaan sebesar 17,5 miliar rupiah. Dalam investasi ini, perusahaan menjanjikan berbagai paket digital yang menggiurkan kepada para nasabahnya. Sampai dengan sekitar bulan April, dengan menggunakan aplikasi, dia mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengikuti program yang disampaikan. Pelaku dijerat pasal tentang perbankan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berkas ini sudah dinyatakan lengkap. Bersaing dan saling ejek di media sosial, kawanan geng motor saling serang. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.